Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas perancangan perangkat lunak. Kami akan mempresentasikan tentang perangkat lunak yang kami bikin dengan judul Simple Paint Software. Ya, kami beranggotakan pertama Rizky Okta Eko Putris, NRP 5113 10005. Berikutnya Alia Fatma Najihati, NRP 5113 10012. Berikutnya Haryanto 5113 10061. Dan yang terakhir Ihsan Prasetya 5113 10166. Nah, pada bab 1 ini saya akan membacakan tentang mempresentasikan tentang apa sih tujuan dari isi dari dokumen deskripsi perancangan perangkat lunak ini. Nah, tujuannya itu untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambar umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh dari perangkat lunak tersebut. Untuk ruang lingkup perangkat lunak ini, Simple Paint Software merupakan perangkat lunak yang bersifat standalone untuk membuat suatu objek. Jadi dalamnya tersedia berbagai objek, diantaranya seperti persegi panjang, dan lingkaran. Selain itu, user dapat membuat gambar bebas dengan menggunakan tools berupa pensil. Iya, kan muka Eva. Ini sudah belum? Perlu buka kameranya coba. Oh, sudah. Ya udah, lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Rizky, NRP 5113 Ya, di sini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu deskripsi perancangan global. Itu perangkat lunak yang dikembangkan adalah perangkat lunak Simple Paint Software yang merupakan aplikasi berbasis desktop yang berguna untuk membuat objek gambar bebas dan bangun datar. Ya, aplikasi ini terbagi dari 3 fitur. Yang pertama adalah Canvas. Ya, Canvas ini kita membuat semacam lembaran baru, dan di sini kita juga bisa mengganti background sesuai keinginan kita. Kemudian yang kedua adalah Pencil. Jadi Pencil di sini digunakan untuk membuat gambar bebas terserah kita, dan ketebalan dan warnanya bisa kita tentukan sendiri. Kemudian tiga adalah Shapes. Shape di sini kita dapat membuat bangun seperti bangun yang disediakan, yaitu persegi panjang, dan lingkaran. Ya, dan selain itu kita juga bisa mengganti ukuran kita sendiri, dan warnanya juga. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kita akan menambah juga di sini ada penjelasan tentang diagram kasus penggunaan. Jadi di sini ada user sini. Kemudian user dapat membuat garis dan membuat bentuk, dimana membuat bentuk itu bisa rectangle, square, dan circle. Dan juga user dapat membuat kanvas baru, mengganti warna kanvas, dan mengganti warna pensil sendiri. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Perkenalkan, saya Haryanto, NRP 5113100061. Saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem. Aplikasi yang kami bangun ini berdasarkan Windows Based Form Application yang dibuat dengan Visual Studio. Nah, aplikasi kita ini meminta bantuan dari .NET Framework untuk menghubungkan ke kernel sistem operasi. Nah, jadi aplikasi meminta bantuan .NET Framework dari user mode, dan dari situ baru dia berkomunikasi dengan kernel mode-nya melalui .NET Framework. Nah, desain rasional yang kita pakai pada aplikasi ini adalah factory pattern. Jadi struktur programnya dibuat secara factory pattern based arsitektur. Nah, pattern yang kita pakai adalah factory method. User dapat memilih beberapa fitur langsung dalam membuat suatu objek. Pada awal tampilan aplikasi terdapat halaman kosong sebagai halaman kerja SPS. Nah, karena kita berdasarkan factory method, maka user interface ini sebagai mainnya, dan shape factory sebagai untuk membuat konkret objeknya, yaitu rectangle, circle, dan square, dan interface-nya adalah shape. Maka dari itu komponen dalam project ada 4 komponen, yaitu Simple Paint Software yang berisi UI atau presentation layer dan logic dari aplikasi. Kemudian Shape Factory berisi kelas yang berfungsi untuk membuat berbagai macam bentuk shape. Dan shape berisi interface abstract class yang nantinya akan diimplementasikan
oleh shapeform. Nah, shapeform ini berisi kelas-kelas dari berbagai macam bentuk yang akan mengimplementasikan interface shape. Jadi untuk membuat kelas circle, kelas square, kelas rectangle, ini merupakan concrete kelasnya. Nah, di sini juga digambarkan komponen diagram dari sistem. Itu aplikasi kita si Simple Paint Software. Nah, di Simple Paint Software yang merupakan presentation layer terdapat 4 file. 4 file ini berhubungan dengan Visual Studio-nya. Nah, Shape Factory ini merupakan kelas factory dari factory metodenya, kemudian shape adalah interface-nya, dan shapeform ini berisi kelas-kelas konkret yang akan dibuat menjadi objek nantinya. Sekian dari saya. Hai, nama saya Fatma Najiati, NRP 511312. Jadi di sini kita ada salah satu fitur kita yaitu New. Ketika user memencet tombol file di toolbar aplikasi, maka akan keluar pilihan menu New atau Close. Jika memilih New, maka objek yang berinteraksi adalah di atas. Jadi ketika user mengklik toolbar file, akan muncul show menu strip. Muncul menu strip. Lalu ketika kita memilih pilihan New tool strip menu item, itu diklik. Ini file, keluar menu strip. Lalu kita ngeklik New, akan terjadi proses seperti ini: clear, get back color, dan set back color. Clear ini, jadi semua yang ada di sini akan dihapuskan. Misal seperti ini. Kalau kita pilih klik New, nah di sini ada proses clear, semua dihapuskan, dan juga warnanya akan dikembalikan seperti semula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence diagram yang kedua. Jadi sequence diagram ini ada sequence diagram membuat garis. Kalau kelihatannya kan cuma diginiin. Nah, dalam satu pergerakan sederhana ini ternyata terjadi banyak proses di dalamnya. Yang pertama bisa dijelaskan di sini. Pertama, kita drag cursor and area canvas. Jadi kita akan drag kayak gini. Lalu kita draw move. Kita menggambar seperti ini. Nah, lalu kita memanggil new pen. Itu fungsi di Windows, memanggil kelas pen. Terus get back color dengan warna pen color yang tadi kita sudah setujui di awal tadi. Terus back color biasa. Terus ini akan memanggil fungsi draw line. Ini graphics ya, ini udah dari Windowsnya draw line. Terus nah ini apapun yang kita gambar di sini itu akan disimpan di store di dalam suatu tempat koordinatnya. Jadi new point x1 e y1, new point juga x2 e y2. Terus nanti terakhir akan ditunjukkan line hasil bikinan kita. Hai, masih bersama saya. Nah, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram yang ketiga, yaitu sequence diagram mengganti warna kanvas. Jadi di sini kita klik tombol warna kanvas. Ini diklik. ID dari button ini adalah BTN Canvas. Diklik, kita ngeklik dan BTN Canvas terklik. Lalu akan muncul new color dialog. Nah ini. Lalu kita memilih suatu warna. Misal saya memilih warna kuning. Klik OK. Klik OK. Lalu di sini terjadi proses set back color, color. Jadi parameternya color. Ini dan ini juga di PNL Draw dan BTN Canvas Color. Warna ini, nah ini tetap seperti kuning. Ini tetap warna kuning. Lalu sequence diagram yang akan terakhir saya jelaskan adalah sequence diagram mengganti warna pencil and shape. Di sini ini ada nih. Nah, ketika user memencet tombol warna pencil dan shape, maka akan muncul kotak dialog warna. Kemudian user akan memilih warna yang diinginkan untuk pensil dan bentuk seperti kotak, lingkaran, atau persegi. Nah,
Contohnya, ini sequence diagramnya. Jadi kita klik tombol warna pencil dan shape. Ini klik, lalu akan muncul ini ID dari button hitam ini adalah BTN pen color. Jadi diklik tadi kan, lalu akan muncul new color dialog ini, dan akan dimunculkan show dialog. Lalu kita pilih warna, misal pilih warna krem kayak gini. Kita klik OK, masuk ke langkah ke-6 ini, dan color pun akan keset. Color di sininya akan keset. Halo, kembali lagi bersama saya Haryanto. Saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Sequence diagram yang saya jelaskan adalah ketika kita membuat shapes baru, yaitu ketika kita mengklik tombol yang ada di shape ini, misal square, rectangle, atau circle. Misal kita klik tombol rectangle, maka boundary form ini fungsinya akan memanggil function button rectangle click. Nah, ketika kursor menekan di atas kanvas, kita tekan, maka proses yang terjadi di dalamnya adalah panel draw mouse down itu mengambil koordinat dari kursor yang kita tekan. Nah, ketika itu dia akan membuat sebuah kelas baru yang disediakan oleh .NET Framework, yaitu Solid Brush. Nah, Solid Brush ini kita memerlukan warna. Warnanya didapat dari button pen color. Nah, pen color ini kita memanggil get back color. Back colornya kita memasukkan ke Solid Brush, akhirnya Solid Brush mempunyai warna. Nah, ketika itu shape ini ada di dalam interface. Nah, karena kita menggunakan factory pattern, maka kita membuat kelas shape factory dulu. Nah, ketika kita sudah mempunyai sebuah objek shape factory, maka kita factory-nya membuat sebuah bentuk, yaitu bentuk rectangle, karena buttonnya kita klik adalah rectangle. Nah, ketika get shape-nya rectangle, maka kita sudah membuat objek baru rectangle dan akan dikembalikan pada shape factory. Nah, dari shape factory ini akan mereturnkan ke form lagi berbentuk rectangle. Nah, dari rectangle ini dia mempunyai sebuah fungsi untuk menggambar di kanvasnya. Maka dari itu dia memanggil sebuah kelas di rectangle, yaitu void draw functionnya. Kemudian kita get text dari shape size-nya agar kita tahu shape size-nya berapa. Nah, setelah itu kita ada fill rectangle-nya di sana. Fill rectangle-nya kita masukkan ke kelas grafik yang akan menampilkan grafik pada layar. Maka dari itu ketika kita Solid Brush-nya juga dimasukkan, maka rectangle tadi akan mempunyai warna berupa warna Solid Brush. Maka dari itu ketika itu rectangle-nya di-show ke form. Itu adalah proses dibalik pembuatan shape. Setelah itu saya akan menjelaskan ketika mengganti warna pensil dan shape. Nah, proses yang dilakukan adalah kita klik tombol warna pencil shape. Nah, ketika form menghasilkan button pen color click, maka dia membuat sebuah kelas color dialog baru. Nah, color dialog ini menampilkan show dialog, yaitu dialog palette ini. Nah, dialog palette ini kemudian user kita memilih warna yang diinginkan, misal biru. Kemudian kita klik OK, maka pencil and shape colornya berubah warna menjadi warna yang kita pilih. Nah, kemudian yang terakhir ketika kita menutup program ini. Ketika kita menutup program ini, maka kita mengklik toolbar file, yaitu toolbar file ini. Kemudian show menu strip dari formnya. Nah, show menu strip ini kita sebagai user mengklik pilihan close. Ketika kita mengklik pilihan close, maka program ini memanggil function di dalam form, yaitu close tool strip menu click. Nah, close tool strip menu click ini membuat get message box, yaitu kelas yang disediakan oleh Windows sendiri. Dan message box ini menampilkan pesan do you want to exit. Nah, ketika do you want to exit, user sebagai kita memegang yes, baru kita keluar dari aplikasi. Itu adalah sequence diagram di balik proses yang ada pada aplikasi. Kemudian saya tadi menjelaskan mengenai factory pattern based architecture. Nah, apa factory pattern based architecture itu? Jadi arsitektur program ini dibagi ke dalam 4 komponen, yaitu shape factory, shape form, dan simple pane software. Simple pane software ini adalah UI-nya, shape formnya, arsitekturnya ini adalah shape formnya. Jadi
Konkret class ada di sini semua, kemudian shape adalah interface-nya, kemudian shape factory adalah yang bertugas membuat shape form tadi. Maka dari itu arsitektur dari aplikasi ini berdasarkan factory based application, karena kita didasarkan pembagian komponen-komponen dalamnya didasarkan pada factory pattern. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Ihsan Prasetya, NRP 5113-100-166. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari Simple Paint. Nah, di sini kita punya kelas boundary. Namanya form 1. Nah, ini merupakan kelas utama dari perangkat lunak ini. Nah, di dalamnya terdapat kelas sistem Windows Form Toolsheet Menu, sistem Windows Form Color Dialog, sistem Windows Form Message Box, sistem Windows Form Panel, sistem Windows Form Text Box, sistem Windows Form Combo Box. Nah, di mana keempat yang berikut sistem Windows ini terdapat pada framework dari perangkat lunak yang kami rancang. Nah, di dalamnya lagi terdapat sistem Windows Form Dialog Result yang berkomposisi terhadap Windows Form Color Dialog dan Windows Form Message Box. Nah, berikutnya kita punya kelas Factory, di mana kelas Factory ini komposisi terhadap kelas form 1, dan di dalamnya terdapat shape dan merupakan abstrak dari kelas Shape Factory. Nah, di dalamnya terdapat 3 bagian yang merupakan bagian yang dapat kita rancang. Pertama itu ada square, rectangle, dan circle. Berikutnya ada kelas System Drawing Solid Brush, di mana kita bisa menggunakan solid brush ini terhadap shape-shape yang ada, lalu komposisi terhadap form 1. Berikutnya ada kelas System Windows Form Button. Berikutnya terdapat sistem Drawing Graphics, yang mana isinya itu kita dapat mengisi dari warna rectangle, ellipse, square, menggambar garis, dan clear, dan komposisi terhadap form 1. Di dalamnya ini terdapat sistem Drawing Point. Berikutnya ada sistem Drawing Pen yang komposisi terhadap form 1. Nah, berikutnya ada About. Di sini sifatnya boundary, berarti menampilkan keterangan tentang perangkat lunak Simple Paint. Nah, berikutnya ada sistem Windows Form dari Form. Ini merupakan kelas yang terikat langsung terhadap form 1. Video terus Enggak, beda video-video. Terus dikati ya maksudnya Iva. Nanti kalau nggak nanti tak hubungin aja langsung ya. Iya. Ya, kembali bersama saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu diagram deployment. Ya, seperti yang kita lihat sini ada PC, di mana perangkat keras yang kita gunakan untuk menjalankan perangkat lunak ini. Kemudian adalah operation system yang kita gunakan untuk menjalankan Simple Paint software ini adalah minimal Windows 7. Ya. Kemudian sini ada Dawn Framework. Dawn Framework sendiri kita menggunakan 4.5. Ya, Dawn Framework 4.5. Kemudian sini ada Windows GDI atau kepanjangan dari Graphic Device Interface. Ya, di mana di Windows GDI ini berisi kelas-kelas yang akan dibutuhkan dalam software ini, dan di mana Windows GDI ini merupakan kelas-kelas yang asli dari Windows ini sendiri. Kemudian sini ada display driver yang gunanya untuk menampilkan ini perangkat lunak kita ini. Kemudian ada input output manager, seperti yang kita ketahui kita menggunakan mouse untuk menggunakan perangkat lunak ini. Ya, kembali ke .NET Framework. Jadi di .NET Framework sendiri kita menggunakan 4 package, yaitu yang pertama Simple Paint Software, Shape Factory, Shape, dan Shapeform.